Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada penutupan sesi pertama tadi ditutup melemah. Apa saja yang membuat pelemahan ini? Kita bergabung bersama Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, apa yang membuat Jakarta berbeda dengan bursa-bursa utama Asia lainnya pada saat ini, Mercy? Ya, Leo dan pemirsa, kinerja indeks harga saham gabungan masih diberatkan oleh saham sektor teknologi yang melemah 1,37%. Salah satu saham yang memberatkan kinerja saham sektor teknologi ini adalah saham Gojek Tokopedia atau GoTo yang masih terkena auto reject bawah, melemah 6,6%, dan saat ini satu lembar sahamnya dijual seharga Rp141. Kita bisa lihat pelemahan pada saham sektor teknologi dan juga hari ini ada pelemahan pada saham sektor finance lebih dari 1%. Memberatkan kinerja indeks, dan saat penutupan sesi pertama indeks melemah 0,69% di level 7.032. Leo dan pemirsa, terkait dengan kinerja saham Gojek Tokopedia ini dikatakan oleh analis kemungkinan dalam beberapa hari mendatang ini akan terus mendapatkan tekanan dari para investor setelah dibukanya lock-up period di mana para investor seri A ini sudah dapat menjual sahamnya di pasar sekunder. Dan terkait dengan kinerja saham sektor finance, memang hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam juga 1,25% karena adanya aksi profit taking pada saham-saham sektor perbankan, terutama bank yang berkapitalisasi besar seperti Bank BCA, BRI, dan Mandiri. Namun analis menilai bahwa pelemahan pada saham perbankan ini adalah pelemahan wajar setelah kemarin kita melihat harga saham Bank BRI yang menyentuh all time high di 5.025 atau level tertingginya sepanjang sejarah, dan beberapa saham lainnya seperti Bank BCA ini selama beberapa hari terakhir juga sempat menyentuh all time high di 9.400, dan Bank Mandiri ini sempat menyentuh 10.800 level all time high-nya, sehingga berpeluang menciptakan aksi profit taking pada perdagangan hari ini. Dan kalau kita lihat indeks LQ45, Leo dan pemirsa, ini juga mengalami pelemahan hampir 1%, tepatnya minus 0,96%. Top losers atau yang melemah paling dalam pada indeks LQ45 adalah saham GoTo 6,6%, diikuti oleh pelemahan saham Sumber Alvaria Trijaya dan juga pelemahan saham BFI Finance Indonesia. Sementara yang menjadi top gainers atau menguat paling signifikan dalam indeks LQ45 hari ini adalah saham Medco Energi, Merdeka Copper Gold, dan Tower bersama Infrastructure. Ini berbeda pergerakan indeks harga saham gabungan dengan indeks utama kawasan Asia yang masih melanjutkan penguatannya sampai siang hari ini. Indeks Nikkei Jepang dan indeks Hang Seng Hong Kong menguat lebih dari 1%, dan indeks Retem Singapura naik 0,26%, masih karena sentimen positif setelah Gubernur The Fed Jerome Powell memberikan kepastian bahwa kenaikan suku bunga bulan Desember ini tidak akan lebih tinggi dari kenaikan bulan-bulan sebelumnya yang naiknya mencapai 75 basis poin, dan prediksinya pada bulan Desember ini kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat sebesar 50 basis poin, sehingga tingkat bunga akan berada di 4,5%. Dan juga Leo dan pemirsa, tadi kami bertanya kepada sejumlah analis bagaimana proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan di akhir tahun 2022 ini. Dan sejumlah analis menurunkan proyeksi indeks harga saham gabungan di akhir tahun menjadi 7.200. Dari sebelumnya banyak yang optimis bisa mencapai 7.300, 7.400. Namun karena banyak ketidakpastian, salah satunya terkait dengan pelemahan saham Gojek Tokopedia, maka analis memproyeksi turun indeks harga saham gabungan. Target level di akhir tahun ini berada di 7.200. Sementara untuk pergerakan hari ini, nampaknya IHSG masih sulit untuk menguat, Leo. Analis mengatakan mungkin pada akhir perdagangan pelemahannya akan membaik, namun tetap berada di zona merah atau di zona negatif atau masih melemah. Dan range pergerakan indeks akan berada antara 7.035 sampai 7.100. Leo. Mercy, saya lihat di monitor saya rupiah kelihatannya kembali melemah terhadap dolar Amerika. Apakah benar demikian? Dan apa penyebabnya, Mercy? Ya, Leo dan pemirsa, sampai pukul 12:30 waktu Indonesia Barat kami masih memantau rupiah menguat 0,62% terhadap dolar Amerika Serikat, dan posisi rupiah saat ini masih berada di 15.634 untuk nilai tengah atau nilai rata-ratanya. Ini sejalan dengan pergerakan dolar Amerika Serikat atau dolar indeks yang melemah terhadap mayoritas mata uang utama dunia. Dan saat ini posisi dolar indeks masih berada di 105,5
1,544 lebih rendah dari posisi kemarin di angka 106. Sementara kami juga memantau pergerakan harga komoditas emas di luar negeri maupun di dalam negeri. Harga emas COMEX ini semakin menguat, Leo. Penguatannya mencapai 1,9% di tengah pelemahan harga dolar Amerika Serikat. Dan saat ini harga emas COMEX berada di 1.793 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Sementara harga emas antam dalam negeri ini naik 1% seharga Rp991.000 per gram. Dan harga minyak mentah dunia ini memang pergerakannya cukup variatif. Tadi pagi minyak WTI menguat, namun saat ini kembali melemah 0,24% seharga 80 dolar Amerika Serikat per barel. Dan minyak jenis Brent masih menguat 2,8% seharga 85 dolar Amerika Serikat per barel. Pelaku pasar juga masih akan menunggu pertemuan OPEC Plus tanggal 4 Desember nanti yang akan menentukan bagaimana produksi minyak mentah dunia di bulan Desember dan kedepannya. Demikian Leo, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.